Camat Balai Jaya Muhammad Fauzan beserta Kapolsek Kompol John Firdaus, Lurah Balam Jaya Kota Eka Iskandar menggelar mediasi persoalan sengketa lahan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Permasalahan warga dan pihak perusahaan PT Multi Bagan Sawit mengklaim tanah yang didoser itu masuk wilayah desa Pasir Putih. Sedangkan tanah milik warga berada di Kelurahan Balai Jaya Kota termasuk lokasi pabrik sehingga warga pun komplain soal tanah yang didoser tersebut. Dari mediasi sebelumnya, Han Chen menjelaskan persoalan itu dan kliennya juga sudah pernah menawarkan ganti rugi berupa lahan kepada masyarakat seluas 1 hektar. Namun pihaknya meminta data siapa saja yang memiliki alas hak yang mendapat ganti rugi. Akan tetapi masyarakat masih belum memberikan jawaban. Dirinya juga menyikapi terkait dengan pernyataan Datuk Penghulu Pasir Putih Harian yang sebelumnya mengatakan ada persoalan tapal batas desa dengan Kelurahan Balai Jaya Kota di lokasi lahan milik kliennya tersebut. Kalau memang kita mendapatkan win-win solution, jangan kita bicara data. Kita cari solusinya, ini kita mediasi, kita cari jalan keluarnya. Mediasi itu sempat alot pasalnya. Masyarakat sempat menolak ganti rugi dan akan tetap bertahan di lahan tersebut, salah satunya Mariana Sinaga. Dirinya merasa lahan itu merupakan haknya dan masih dalam wilayah kepenghuluan Pasir Putih. Saya tidak setuju diganti rugi karena itu wilayah Pasir Putih bukan Balai Jaya. Saya tidak merasa menyerobot dan kami bawa surat, silahkan pihak kalian bawa surat juga dan bacakan. Namun pernyataan itu dibantah Lurah Balai Jaya Kota Eka Iskandar bahwa pertemuan hari ini dilakukan untuk mediasi bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah. Sebelumnya atas pembangunan pabrik berondolan yang atas nama PT Bagan Multi Sawit, Lurah Balai Jaya Kota Eka Iskandar sempat menyinggung bahwa perusahaan tidak ada melapor kepada pemerintah setempat. Eka juga mengatakan bahwa sebagai instansi pemerintah sangat mendukung dengan berdirinya perusahaan pabrik berondolan kelapa sawit itu. Pasalnya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun hal itu tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Fauzan juga menyarankan pihak organisasi pemerintah daerah OPD untuk selalu berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat terkait progres perizinan, sehingga dapat mengetahui dan menyampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Reporter Palapa TV Sugiono mengabarkan. Itu berdasarkan atas setelah ricuhnya di lapangan. Keadaan di lapangan ricuh di sementara beraktivitas baik dari pihak masyarakatnya dan pihak perusahaannya karena untuk menjaga situasi kondusif. Agar semua menahan diri, agar semua pihak ini kita bisa menahan diri daripada masyarakatnya, warganya, baik dari perusahaannya. Itu pembangunan sebesar itu tidak ada laporan ke kita. Oke lah, masalah urusannya kita serahkan pada dinas terkait. Masa bangunan sebesar itu tidak ada melapor ke kita, izin Pak kami masukkan barang, izin kami masukkan, ini tidak ada. Jadi kita pun bingung juga sampai mana permasalahan ini kan. Yang selanjutnya saya yakin dan percaya tidak ada. Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan PKS ya, apapun perusahaannya di wilayah kami selagi itu menjalankan regulasi yang ada. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja kepada warga-warga kita, masyarakat kita. Baiklah, memberikan waktu saya di sini pertama yang kami hormati Bapak Camat Balai Jaya, Bapak Kapolsek, Bapak Sinaba, Bapak Pos Balai Jaya, Pak Lurah, dan Bapak DLH ya, itu Pak Carlos, juga hadir tengah kita, juga perusahaan PT Bagan Multi Sawit. Anggota dan seluruh masyarakat Kepulauan Pasir Putih yang terlibat dalam ini yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya selaku Kepulauan Pasir Putih, nama saya Arye. Tentunya membersihkan waktu saya, mengharapkan jangan terjadi tindakan yang tidak diinginkan di lapangan sehingga merugikan kedua belah pihak. Itu aja tidak bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa keberatan karena jalan itu bukanlah jalan mereka, itu jalan masyarakat. Mereka itu pertapakan. Mereka menggarap dan menggeledah lahan ataupun tanaman. Sebenarnya kalau kita sama-sama
menghargai, menghormati, pasti kita permisi. Oh Bu, ini kan lahan-lahan kami, kalau merasa punya mereka. Jadi kami tidak setuju itu jalan dibuka kalau tidak musyawarah dengan baik-baik. Itu saja Pak, saya minta. Setuju diganti rugi, tidak akan setuju diganti rugi. Setuju. Saya mewakili mereka tidak setuju diganti rugi karena itu wilayah pasir putih. Setuju. Wilayah pasir putih. Tolong dicampur sebagai pengacara. Anda selalu berpikir, jadi saya harap Anda mengerti. Itu wilayah pasir putih, bukan Balai Jaya. Apa? Ini saya disuruh bawa surat mari. Tolong keluarkan surat bapak-bapak, sama-sama surat dan tolong bacakan di depan kami semua bentuk pembicaraan surat bapak. Silakan. Jangan kami bawa surat setiap tahun. Mungkin tidak sampai terbit surat-surat Pak. Setelah itu udah masuk sekeluarga Pak. Kalau memang betul itu ada eksekusi di situ. Nah, itu Pak. Itu yang perlu kita camkan. Jadi kami harap juga dalam mediasi ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga pada UPK ya kami juga tidak menutup Pak, tidak menutup mediasi ini untuk membicarakan ke hal-hal perdamaian yang baik. Yang jelas intinya, jadi saya ngikut aja. Dan saya sudah jalani Pak sebagai warga negara yang baik. Saya datang sendiri ke lapas Pak. Saya jalani. Nah itu sedikit tambahan dari saya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada akan pernah tercapai penyelesaiannya. Seperti tadi kami juga menggarisbawahi Pak Camat, Pak Lurah, terus Pak Penghulu juga. Dengan pembangunan tersebut sebelumnya tidak pernah diinformasikan. Tiba-tiba ada pembangunan, setelah adanya pembangunan baru ada yang menghadap. Jangan sampai karena ini masyarakat lemah yang tidak punya kemampuan dihajar begitu saja. Kami juga punya hati, punya mata, punya telinga dan berkeinginan untuk mendapatkan keadilan yang memang sesungguhnya berlaku adil. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas hak yang dimiliki oleh masyarakat di sini supaya kita bisa compare Pak dengan apa yang kita miliki. Terlepas daripada itu adalah nanti ujungnya adalah perdamaian dengan teknis yang bagaimana, itu kita bicara urusan kedua Pak. Nah, sebelumnya juga ini masalah sudah panjang Pak, sudah dari tahun 2018 lah kita bilang. Kita bilang sebelum itu juga sudah ada karena putusannya yang tahun 2018. Dulu juga Pak sudah pernah dimediasi memberikan 1 hektar untuk kalian. Di mana kalian mau, nanti kami tunjukkan tempatnya, di situ lah bangun, ya kan? Kita tidak tutup mata dengan hal ini. Satu, yang kedua, ada musola yang berdiri Pak. Saya itu loh, ini ada apa? Ada camat dulu. Misalnya saya pemerintah, saya tidak Ada konflik permasalahan. Dalam hal ini kami dari Gubernur sudah bisa mengomentari atau bekerja harapan kesalahan. Namun kalau bagaimana disampaikan tadi oleh Pak Lurah, biasanya terkait dengan izin lingkungan atau sekarang namanya izin lingkungan atau izin lingkungan pihak yang menerima dampak. Kalau saya pribadi saya setuju bahwasanya untuk persyaratan apakah itu pabrik atau usaha apa namanya wajib adanya izin gangguan karena salah satu syaratnya harus ada surat pernyataan tidak keberatan dari sempadan masuk ke masyarakat. Namun entah bagaimana ceritanya peraturan tersebut dicabut. Jadi kami mengacu ke dalam peraturan perundang-undangan yang terkait di undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri dengan perlindungan. Namun dalam hal ini kami sampaikan juga bahwa bisa kepada pihak perusahaan. Tadi menanggapi dari kebetulan saya juga nama saya Laura Eksus Nugenta. Saya ada Pak. Bapak saya di situ. Yang kemarin saya tunjukkan suratnya sama Bapak.
Saya setuju apa yang Bapak Camat bilang tadi. Tidak boleh semua